Karakter tuh menurut saya penting ya, karena dia yang membawa cerita. Kalau nggak ada karakter ya nggak ada cerita. Mungkin teman-teman ada yang punya bakat alam, bisa langsung nulis, boleh aja. Tapi akan lebih baik punya buku yang kita baca, cara teknik menulis. Itu saya lihat tadi ada baca buku Mas Isa ya. Jadi teman-teman cari aja buku-buku kayak gini banyak. Bisa di perpustakaan, jangan cari PDF ya. Kalau PDF tuh umumnya bajakan ya. Masa negara kita sudah maju masih Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf 1-2 menit terlambat karena ada masalah tadi ketika masuk, nggak tahu kenapa. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang malam ini, dan tamu kita spesial, dan ingat ya ada hadiah 6 tiket gala premier ya. Gala premiernya insya Allah kalau nggak hari Kamis, hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi buat teman-teman semua dari sekarang ya siapkan pertanyaan. Oke, sedikit ya tentang pemateri kita hari ini, Mas Ahmad Fuadi. Beliau adalah nama lengkapnya ya Ahmad Fuadi, biasa dipanggil Afuadi, kemudian lahir tahun 72 di Bayur, kampung kecil di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Tidak jauh dari kampungnya Buya Hamka ya. Tahun pendidikan tahun 92 sampai 1997, lulus kuliah Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan menjadi wartawan majalah Tempo. Kemudian kelas jurnalistik pertama dijalani dalam tugas reportase di bawah bimbingan para wartawan senior di Tempo ya, Masya Allah. Tahun 99 dia mendapatkan beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University, USA. Merantau ke Washington DC bersama Yayi, istrinya yang juga wartawan Tempo. Ini merupakan mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan ya. Kemudian tetap menjadi koresponden Tempo dan wartawan Voice of America atau VOA. Berita bersejarah seperti tragedi 11 September termasuk yang dilaporkan dari sana. Kemudian tahun 2004 dia mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk belajar di Royal Holloway University of London untuk bidang film dokumenter ya. Masya Allah, ini termasuk yang paling banyak nih penulis mendapatkan beasiswa ya. Belum nanti pengalaman program Writers in Residence-nya juga luar biasa. Dan sampai sekarang Fuadi sudah menulis 17 buku baik fiksi maupun non-fiksi ya, termasuk kompilasi dengan penulis lain. Kemudian penyuka fotografi ini pernah menjadi Direktur Komunikasi The Nature Conservancy, sebuah NGO konservasi internasional. Kini selain sibuk menulis, jadi public speaker ya, mendampingi komunitas Menara, yayasan sosial untuk pendidikan anak usia dini yang kurang mampu ya. Buku-bukunya ada banyak, tapi antara lain yang kita sangat familiar ada Negeri 5 Menara. Ini novel buku ke-1 trilogi Negeri 5 Menara diterbitkan oleh GPU. Terjual lebih dari 100.000 eksemplar dalam waktu 12 bulan dan terdaftar sebagai mega novel terlaris karya penerbit ya. Kemudian Ranah 3 Warna, ini novel buku kedua dan trilogi Negeri 5 Menara. Kemudian ada Rantau 1 Muara, ini novel buku ketiga ya dari trilogi Negeri 5 Menara. Dan Rindu Purnama dan judul-judul lain. Kemudian teman-teman sekalian yang salah satu yang paling menarik dan kabar gembira buat kita semua adalah bahwa film Ranah 3 Warna karya Fuadi ini ya tidak hanya menjadi novel bestseller tapi juga sudah difilmkan dan mulai tayang di bioskop insya Allah tanggal 30 Juni ini ya. Seperti sering Asma ulang ya buat teman-teman, kalau ada film-film baik kita dukung terutama untuk menonton di hari pertama. Kenapa? Karena kalau kita nonton di hari biasa ya biasa aja, tetap dihargai, tetapi teman-teman bisa membuat sebuah perubahan dengan menjadi penonton film-film baik di hari pertama tayang. Karena jumlah penonton di hari pertama bisa menggerakkan layar sehingga mudah-mudahan bertambah layar untuk film-film baik. Ya, kita sambut Mas Fuadi, apakah sudah hadir bersama kita?
Hadir Mbak Asma. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau putar trailer dulu atau kita bincang dulu sebelum tanya jawab, kita putar trailer? Boleh, tergantung hostnya nih. Kira-kira lebih asik mana? Trailer dulu juga boleh, Mbak. Oke ya, kita putar trailer dulu ya biar memancing penasaran. Sheila, apakah sudah siap trailernya? Oke, nanti dibantu sama operator nih, Bun. Oke ya. Oke, operator sudah siap? Oke, mantap. Saya Raisa. Alif Fikri. Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Beb, Bang Randai teh mana ya? Sebentar. Wah, baru saja aku mau jemput kalian. Aden bingung jo ang. Yo boleh aseo ang cito-cito ke Amerika tu, tapi apa mungkin ang capai kalau bantu aku? Aku ang selalu kalah jo Aden. Doakan yo mak, Alif tidak cuma sampai ke Bandung, tapi bisa lobar aja sampai ke Amerika mak. Kau Alif Fikri, mau jadi penulis kau? Saya mau ke Amerika bang. Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan ajarin aku ngaji ya? Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa, boleh. Sampah. Kecewa aku. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi. Aktif pantang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Om berhasil buat perempuan menangis. Masya Allah. Ya, oke. Fuadi. Ini Asma panggil nama aja nggak Pak? Kita sama-sama umuran sebetulnya. Kadang-kadang Asma biasanya Mas ya. Oke, gimana nih? Sudah punya berapa perasaan nih? Kan sudah pernah difilmkan sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau melihat sekarang gitu ya, alhamdulillah Ranah Tiga Warna juga kembali difilmkan ya. Dan kayaknya nanti yang buku ketiganya, triloginya juga saya kira sudah menanti nih ya, sudah ngantri mungkin dari production house ya. Apa sih menurut Afwadi ini untuk kekuatan dari Negeri Lima Menara, kemudian sekarang Ranah Tiga Warna, sehingga dua-duanya bestseller ya, kemudian juga difilmkan? Ya, oke. Pertama saya ucapkan terima kasih nih sama Mbak Asma, sama Mas Isa ya. Ini buat teman-teman penulis, mereka ini bisa jadi suri teladan kita ya. Karena nggak cuma menulis, tapi mendukung penulis. Nah, salah satu dukungannya ini ngajak teman-teman nulis dan mendukung saya nih, lagi bikin film didukung. Nah, mudah-mudahan ke depan nih nanti kita saling mendukung ya untuk dalam komunitas menulis ini. Jadi thank you Mbak Asma, Mas Isa, keren. Jadi pertanyaannya tadi apa sih kelebihan buku ini? Nah, saya suka bingung tuh ngejawabnya Mbak Asma karena jadinya nanti self-proclaim gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih dari sisi saya, mungkin yang menarik orang membaca karena mungkin ada kedekatan cerita fiksi ini dengan fakta. Nah, sebetulnya agak aneh ya bagaimana fakta kok dekat ke fiksi. Tapi memang itu pendekatan saya dalam menulis sebetulnya Mbak Asma. Jadi trilogi Negeri Lima Menara ini punya fondasi di dunia nyata, tapi dia tetap fiksi. Jadi saya kayak memindahkan universe kisah nyata ke dunia fiksi. Nah, apa yang diambil dari nyata itu biasanya tonggak-tonggak besar ceritanya. Tapi nanti ada kembangannya, ada karakter tambahan, ada dramatisasi. Nah, itu yang kemudian membuat itu menjadi adonan fiksi. Nah, mungkin ini yang salah satu yang membuat orang tertarik ya Mbak Asma kalau menurut saya. Lalu dalam melakukan pengalihan fakta ke fiksi itu saya melengkapi dengan riset. Nah, mungkin riset ini juga buat teman-teman yang sedang menulis atau yang sedang belajar atau yang sudah sering menulis,
riset ini menurut saya kekuatan ya, tulang punggung dari cerita. Kebetulan saya kan background-nya dari wartawan. Nah, wartawan tuh kan kita menulis fakta sebetulnya. Betul. Tambah riset. Kalau fakta aja nggak bunyi dia. Kalau riset aja nggak ada fakta juga nggak bunyi. Nah, kombinasi itu sangat kuat sehingga kemudian sebuah reportase sangat kuat. Nah, itu yang saya bawa sebetulnya Mbak Asma ke dunia fiksi. Tapi di saat yang sama ternyata yang membaca karya saya pertama kali, mereka ada yang suka tapi ada juga yang kritik. Ada yang bilang, ini novelnya kok kayak karya jurnalistik dipanjang-panjangin gitu. Ya artinya mungkin masih ada ininya ya, masih ada kebiasaan menulis beritanya. Nah pelan-pelan saya terus belajar dan berubah. Kira-kira gitu tuh awalnya Mbak Asma. Iya, kalau menurut Fuadi, kira-kira gimana kan gini, ada banyak novel-novel yang bestseller, gitu kan ya. Tapi tidak semua novel bestseller kemudian bisa difilmkan. Ya secara umum, dan saya pikir jawabannya juga pasti relate juga ke Ranah Tiga Warna ya. Apa yang membuat nih novel bestseller punya potensi lebih ketika untuk difilmkan gitu? Ya ini sebetulnya yang bertanya lebih tahu ini, karena Mbak Asma lebih banyak difilmkan karyanya. Tapi kalau dari versi saya ya, dari hasil ngobrol dengan penulis skenario, dengan sutradara, salah satunya yang mengadaptasi Negeri Lima Menara ke Layar Lebar itu kan Salman Aristo. Dia punya istilah novel itu ada yang introvert, ada extrovert. Nah, jadi kalau teman-teman kan merasa, oh saya orangnya introvert, extrovert, itu orang. Ternyata sebuah karya atau novel juga menurut Salman Aristo ada gitu ya. Kalau introvert itu novel itu cerita aja ke dalam terus gitu. Jadi divisualkan susah gitu ya. Kalau extrovert dia itu keluar ininya perasaannya, ngobrolnya. Jadi dia gampang dituliskan, diadaptasi dan gampang divisualkan. Nah, mungkin itu akan memudahkan nanti untuk diangkat ke layar lebar. Nah, itu dari sisi konten. Tapi dari sisi non-konten, nah biasanya karya yang disukai pembaca atau populer otomatis akan jadi magnet di mata produser. Seperti Mbak Asma kan itu bukunya diburu ya karena bukunya populer, dibaca banyak orang. Nah sekarang bagaimana teman-teman bisa tulisan itu dibaca banyak orang? Tentu ada beberapa hal ya, banyaklah caranya. Tapi kalau saya mau fokusnya bikin buku yang dibaca banyak orang itu mungkin bonus ya. Kita lebih fokus pada membangun kualitas. Karena intinya tulisan yang berkualitas dan yang baik itu punya potensi untuk dibaca banyak orang. Sementara kalau kita mau mengejar yang laku saja, nanti kita lupa kualitas, ya mungkin terkenal, tapi kalau kualitas itu kurang, mungkin tidak maksimal ya. Artinya ya kadang-kadang hanya dikenal sebentar, lalu kemudian hanyut dimakan zaman. Nah kita kan pingin karya itu terus melintas zaman, kira-kira seperti itu menurut saya. Iya, tadi tersebut berkarya ya, karya yang berkualitas dan baik ya. Kalau menurut Fuadi, karya yang tidak baik. Nah, menurutmu ini seperti apa nih? Ini supaya paling nggak teman-teman don't do it gitu ya. Ini kan apa namanya ya, sangat subjektif ya. Saya juga sering mikir-mikir apa ya karya baik dan tidak itu. Akhirnya saya sampai pada definisi subjektif saya aja gini. Kalau karya itu baik adalah definisi saya nih ya. Kalau sebuah karya dibaca oleh orang tua kita, karya kita ya, orang tua kita baca, dan orang tua kita itu sangat bangga dengan karya kita dan bahagia. Menurut saya itu karya yang baik. Itu baru setengahnya. Setengahnya lagi, kalau karya kita dibaca oleh anak cucu kita, anggaplah 100 tahun lagi kita sudah tidak ada lagi, mereka nggak malu punya kakek dan nenek seperti kita. Artinya ada kerelaan, keikhlasan, kebanggaan orang-orang terdekat kita. Nah menurut saya itu salah satu cara mendekati karya yang baik menurut saya. Oke, terus kalau kita nih karena bentar lagi ya, by the way selamat Fuadi bahwa Ranah Tiga Warna, deg-degan ya, insya Allah tanggal 30 ini ya, 30 yang Juni. Yang deg-degan PH juga itu kan. Ya 30 Juni ini sudah mulai di layar lebar ya, dan hari ini ayo berbondong-bondong bertanya-tanya karena nanti ada 6 tiket gala premier, nanti bisa jumpa dengan Fuadi juga, bisa ketemu cast-nya juga ya untuk yang di Jakarta. Kalau untuk yang tidak di Jakarta ya mohon doanya dan mudah-mudahan nanti berkenan menonton ya, dan latihan ya, saya pikir penting ya Fuadi, kita nonton kemudian kita bikin reviewnya
gitu kan. Jadi kalau nanti ada orang yang menonton, kita dapat juga pahala kebaikan insya Allah, selain bahwa sebagai penulis ya kita memang mengikat hikmah, mengikat ilmu itu dengan menuliskannya. Kalau terkait ranah 3 warna dan negeri 5 menara gitu ya, perbedaannya apa sih menurutmu? Jadi trilogi itu sebetulnya mengikuti gaya-gaya Harry Potter awalnya, Mbak Asma. Saya ingin bercerita seperti J.K. Rowling yang 6 jilid gitu ya, mengikuti perkembangan hidup si karakter utamanya si Harry Potter. Tapi dia full imajinasi, saya ada kakinya di realita gitu. Tapi ternyata saya nggak punya cukup power, nggak cukup punya banyak cerita untuk 6 jilid, jadi 3 aja. Jadi dia periodical. Periode pertama Negeri 5 Menara atau karakternya di usia pesantren ya, artinya SLTA. Lalu ranah 3 warna, si karakter ini pindah ke dunia yang berbeda, dunia kuliah. Dan yang ketiga, Rantau Satu Muara, si karakter lulus kuliah, masuk ke dunia kerja, dunia keluarga. Nah, perjalanan ini yang membedakan, orangnya sama, tapi hambatannya beda, tantangannya beda, experience-nya beda. Nah, di ranah 3 warna ini ada ranah ya, jadi ada Indonesia, ada Yordania, ada Kanada. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada di sini menurut saya nih sebetulnya cocok di ranah 3 warna ya, karena usianya di usia akhir teenager dan 20-an ke atas ya. Kalau Negeri 5 Menara itu kita ingat memori masa kecil, masa-masa SMA, SMP. Kalau penasaran ya baca Rantau Satu Muara ya, masa-masa teman-teman first jobber gitu ya, masa galau setelah lulus kuliah gitu. Kira-kira seperti itu. Ya kalau dari segi tantangan nih untuk ranah 3 warna khususnya apa nih tantangan yang paling terasa gitu? Apakah risetnya gitu? Atau menulisnya ya? Ya, ini saya sambil share screen boleh ya? Oh, boleh, silakan langsung saya pindahkan ke Fuadi. Ada sebentar. Ini saya udah kelihatan? Iya, sambil ya teman-teman sekalian, ini kalau nanti terlempar dari Zoom ini, teman-teman bisa tetap mengikuti dan bertanya di kolom komentar di YouTube KBMF Official. Silakan. Ya, jadi sebentar. Ini kita lewatin. Tadi kan tantangannya ya. Nah, tantangannya itu sebetulnya tadi memindahkan fakta ke fiksi itu. Karena sekali lagi karakter tulisan saya paling nggak di trilogi ini ada akar di faktanya. Nah, sebentar ini ada contohnya di sini. Nah, risetnya tadi kan kita ngebahas riset ya Mbak ya. Karena ada personal story yang dikembangkan jadi fiksi, saya perlu dapat personal story dengan feel yang sebenarnya. Padahal itu udah cerita belasan tahun yang lalu dalam hidup saya. Nah, caranya gimana untuk dapatkan feel itu? Saya mencoba mencari catatan tertulis yang paling dekat dengan kehidupan saya masa itu. Akhirnya saya pulang kampung tuh Mbak Asma untuk riset. Lalu nyari-nyari di lemari-lemari di rumah, cari-cari buku tua gitu. Yang saya cari buku harian. Jadi saya dari SMP dulu suka nulis buku harian. Awalnya hanya dari buku tulis biasa aja, buku catatan itu aja saya tulisin, lama-lama teratur kan. Nah, bagi saya itu sumber riset yang bagus ya, karena kita membaca ulang cerita kita di masa kita masih nggak jelas, masih innocent dan segala macam. Saya baca ulang, saya kasih tanda nih Mbak Asma, di hari saya kasih post-it gitu ya. Bagian-bagian yang menurut saya punya potensi dramatis ya, untuk dibawa ke ranah fiksinya. Nah, ini bagian dari tadi risetnya. Lalu yang juga menarik, waktu saya ketemu ibu saya panggil Ama ya di Minang, saya kan bilang saya mau nulis novel. Mungkin ibu saya bingung kali ya, anaknya disekolahin ke pesantren, pulang-pulang mau nulis novel. Tapi saya bilang ya ini kan nulis ada misinya lah gitu. Lalu ibu saya tahu-tahu keluar dari kamar tuh bawa setumpuk kertas tebal gini. Ini apa nih Mak? Ini surat kamu dulu waktu di pesantren ngirim ke Ama. Dan saya rajin ngirim surat dulu. Apalagi mungkin di masa-masa bulan tua gitu ya, udah mepet duitnya, suratnya makin sering. Karena nggak ada cara lain untuk komunikasi dengan orang tua. Nah, surat ini ternyata dikoleksi sama ibu saya sampai tebal gitu, dikasih nomor lagi kan 1 sampai sekian. Nah, itu saya baca ulang. Bagian dari riset pribadi saya untuk mencari lagi masa-masa itu apa yang besar dalam pikiran anak kecil waktu itu ya, apa kegalauan dan lain-lain. Nah, karena dia berbasiskan fakta dan ada di sekitar saya ya, dia kayak
membawa saya masuk ke masa lalu itu. Juga catatan masa dulu di pesantren, Mbak Asma. Ini catatan pelajaran pertama di pelajaran mahfuzat, namanya di minggu pertama saya di pesantren. Dan yang disampaikan oleh Ustadz waktu itu yang teman-teman sudah dengar ini, manjada wajada. Nah ini catatan hari pertama saya nih, dan diceritakan, diajarkan dengan cara yang istimewa ya, sehingga membekas di hati. Dan itu menjadi spirit di novel pertama ya. Lalu ada juga man sabara zafira, siapa yang bersabar akan beruntungnya. Spirit dari novel kedua, Ranah Tiga Warna ini. Dan selanjutnya. Jadi riset seperti ini penting kita menguatkannya, dan ini saya kasih contoh buat teman-teman ya. Bagaimana saya memindahkan di Ranah Tiga Warna dari fakta ke fiksi. Nah, kalau teman-teman baca atau akan membaca, nanti di fakta dalam kehidupan saya realnya, saya pernah belajar menulis dulu kepada kakak kelas yang galak gitu waktu kuliah. Tapi karena dia galak itu, saya berhasil dipacu sama dia untuk menulis. Nah, intinya sini teman-teman kalau menulis itu perlu mentor ya. Jadi teman-teman di sini kalau ngumpul di sini ya mudah-mudahan dapat mentor yang keren tentunya. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Saya pokoknya belajar menulis untuk bisa survive, bayar uang kuliah sendiri waktu di Bandung. Caranya gimana ya, ngirim tulisan gitu ke koran. Nah, ini fakta, tapi dalam fiksinya ini dibikin dramatisasi ya. Dia galaknya itu galak luar biasa, sampai ada judul nanti namanya Tikaman Samurai Merah. Jadi seakan-akan dia menghabiskan tulisan saya yang jelek itu dikasih samurai sama dia dengan coretan merah. Lalu nanti diperjelas detail dalam cerita itu, dipadatkan durasinya supaya lebih cepat ya pace-nya. Lalu nama-nama bisa diganti tentunya, supaya kita menyesuaikan dengan gaya tulisan kita, dengan situasi waktu itu. Atau kalau berbasiskan kisah nyata, kadang-kadang kita nggak enak nama orangnya mirip dengan yang nyata, ya kita pindah aja, kita ganti gitu ya. Jadi istilahnya teman-teman, di fiksi itu semuanya kita elevate gitu, kita naikkan ya, pigmen warna, durasi, batas diperjelas. Nah, itu kira-kira cara saya memindahkan tadi itu. Itu Mbak Asma. Ya, dan kalau dilihat ini pertanyaan yang hampir selalu diajukan ke penulis yang karyanya difilmkan ya. Antara setelah melihat hasil visualnya ya, gimana Mas? Jadi waktu pertama difilmkan Negeri Lima Menara itu sebetulnya saya ya masih baru ya, masih bingung dan juga ada ketakutan ya, bagaimana ini nanti buku yang sudah dipilih setiap katanya dengan sepenuh hati, tahu-tahu diolah orang lain yang belum tentu nanti hasilnya keluar seperti yang kita inginkan. Dan memang pasti berbeda. Dan di tengah galau-galau kayak gitu, antara gimana ini ya nanti. Nah, saya dialog lagi dengan para filmmaker ya, sutradara, penulis skenario. Dan waktu itu Salman Aristo bilang, jadi adaptasi novel itu bukan fotokopi novel. Adaptasi film adaptasi adalah mengadaptasi, bukan memfotokopi. Jadi nggak akan mungkin 100% sama, tapi akan dikembangkan. Nah, dari dialog ini lama-lama saya mulai agak ikhlas tuh Mbak Asma. Wah, memang kita harus melepaskan ini ya, our baby gitu. Nah, akhirnya memang pasti beda. Dan para pembaca juga akan banyak protes. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, film adalah sebuah karya seni baru yang diinspirasi oleh karya tulis kita. Dan dia bukan karya tangan kita lagi, dia karya bersama itu. Banyak sekali yang mengurus itu sampai dia jadi film. Kalau kita pakai ego penulis, pasti kita bingung, ini bukan gini maksud saya, kok gambarnya gini. Gitu. Singkatnya Mbak Asma, waktu saya melihat hasil itu, saya pikir ini berbeda, tapi spiritnya ada. Gitu. Dan ini mungkin sudah usaha terbaik melihat bagaimana jumpalitannya para kru di lapangan ya. Mbak Asma kan sering lihat syuting, pasti kita geleng-geleng kepala, gaya filmmaker itu luar biasa ya. Hidup mereka itu udah around the clock ya, 24 jam. Nah, itu udah karya terbaik. Walaupun kadang-kadang pikir, ini kok seharusnya gini. Tapi saya mencoba memberi jarak itu ya antara karya tulis pribadi dengan karya film.
Baik ya, Masya Allah ya, buat teman-teman nih ya, sambil kita mengikuti penuturan pengarangnya ya, sambil dalam hati ya Allah ya, salawat ya, diselawatin dulu mudah-mudahan. Kalau sekarang karyanya Fuadi ya, Ranah Tiga Warna yang tanggal 30 Juni ini insya Allah tayang di bioskop ya, mulai hari perdana. Buat teman-teman nanti bisa karya berikutnya. Nah silakan diteruskan nih cerita Ranah Tiga Warnanya. Nih lanjut lagi tadi teman-teman, itu tadi cara salah satu ini ya, bagaimana mengembangkan dari fakta ke fiksi. Nah ini untuk karakter atau setting. Yang gambar sebelah kiri ini adalah orang tua angkat saya waktu saya tinggal di Kanada dulu, ketika saya masuk kuliah ya. Dan setelah 10 tahun saya kembali lagi ke sana, ke rumah dulu saya tinggalnya sebelah kanan nih rumah saya tinggal dulu. Saya tinggal di Etik di bagian atas ini. Dan mereka nggak bisa bahasa Inggris ya, mereka parle français, bahasanya Prancis. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga di usia yang masih kuliah waktu itu dan sangat terkenang mendalam di hati saya. Nah ini bagian yang saya coba bawa ke ranah fiksi. Nah gimana membawa ke ranah fiksinya? Nah faktanya ini nama orang tua angkat saya ini Fernand dan Madeline Jobang, ya orang tua angkat di Quebec ya. Nah ketika difiksikan, saya masih mencoba mengikuti beberapa yang mirip dengan nama mereka. Nama panggilan mereka sama, tapi nama belakangnya saya bedain. Nah, karena dia di dunia fiksi ya, dan nama belakang bagi orang bule penting sekali, itu yang membedakan mereka dengan keluarga lain. Begitu juga deskripsi tempat, alamat, ya tentu saya ganti semuanya. Tapi Quebec-nya tetap sama. Nah, nama kotanya tetap sama. Nama kotanya, kota kecilnya Saint-Romuald. Jadi ada pembaca Ranah Tiga Warna tuh ngelapor ke saya, Mas saya penasaran banget Saint-Romuald itu, sampai saya datangin. Jadi nekat banget dia khusus datang ke lokasi Saint-Romuald ini untuk nyari alamatnya orang tua angkat saya. Tentunya dia nggak ketemu ya, tapi Saint-Romualdnya dia ketemu karena alamatnya udah diganti. Nah gitu teman-teman, kita memindahkan ke dunia fiksi itu. Dan selama kita mengklaim itu fiksi, menurut saya nggak apa-apa kita mengembangkannya kemana saja. Tapi begitu teman-teman bilang ini biografi atau autobiografi, nah kita perlu patuh dan jujur pada fakta. Nah kita mengambil ranah fiksi tentunya di sini. Oke, kalau ada yang lanjut Mbak, ini ada beberapa slide tapi sambil jalan. Oke. Nah ini masalah karakter dan setting lagi teman-teman. Tadi kan karakter orang tua angkat ya. Nah di film Ranah Tiga Warna nanti teman-teman akan melihat si karakter Alifnya itu akan pindah ranah ya, dia akan bertualang ke Kanada. Nah dia dalam program apa dia sampai ke sana. Nah kalau dalam faktanya itu saya mengikuti Youth Exchange Program ke Kanada. Ini foto saya waktu masih muda itu. Sekarang masih merasa muda sih. Ini bersama teman-teman, ada orang Indonesia, ada orang Kanadanya. Kita tinggal di Quebec ya. Nah fiksinya gimana? Fiksinya nama dan deskripsinya ada beda-beda, dan yang paling penting komposisi grup. Jadi waktu di Kanada itu saya datang dengan 7 anak Indonesia, nanti dipertemukan dengan 7 pemuda Kanada, dan kita hidup dalam satu komunitas bersama. Artinya itu ada 14 atau 16 orang. Dengan namanya tentu sudah saya tahu, tapi dalam memfiksikan ini komposisinya diganti banget. Nama diganti, personality-nya sebagian diganti. Yang diambil adalah dinamika kelompoknya itu, tapi nama dan lain-lainnya udah beda banget. Nah itu kira-kira dalam pengembangan yang lainnya. Nah ini behind the scene. Ya. Kalau karakter Alifnya sendiri sama nggak sih dengan karakternya Fuadi? Itu mungkin Ahmad Fuadi di universe yang lain. Ya mungkin ada yang mirip Mbak Asma, atau jangan-jangan itu alter ego ya, tapi tidak semua. Bahkan mungkin ada bagian yang saya dalam hidup saya yang nggak gitu ya, tapi pingin mengeksplor itu. Jadi sekali lagi dia tetap tokoh fiksi ya, tapi ada sekali lagi mungkin sidik jari kisah nyatanya di dalam karakter itu. Nah ini behind the scene-nya nih, jadi teman-teman nanti siapa tahu karyanya jadi film juga ya. Seru aja kita melihat sebuah proses nanti ya, proses syuting ya Mbak Asma ya. Terus bagaimana yang bagian desain baju, ada make up, ada orang ini, mereka tiba-tiba
membuat semua itu jadi real, jadi nyata gitu dari hanya lembar-lembar yang kita tuliskan itu. Biar teman-teman semangat ya, biar terinspirasi. Wah, saya juga harus gitu. Nah, ini behind the scene juga, apalagi ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau saya baru 3 karya ini yang difilmkan ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Mbak Asma ini lebih banyak. Amin. Kalau Amin. melihat tokoh-tokohnya dari awalnya cuma ada di benakmu ya, kemudian dituangkan ya dalam tulisan, dalam novel gitu. Terus kemudian melihat wujud karakter-karakter di novel itu sekarang hidup dalam layar lebar gitu. Impresi pertama gimana gitu? Sesuai nggak bayangan wajah atau secara karakter atau bagaimana? Ada yang sesuai, yang dekat ya. Ada yang sama sekali nggak sesuai ya. Tapi setelah ditonton, dia ternyata mengungkapkan dirinya dengan cara lain yang unik gitu. Nah, untuk ini saya mungkin kasih kredit kepada sutradara Mas Guntur, kepada tim casting gitu ya, yang membuat sebuah karakter yang baru penampilannya, tapi dia membawa sesuatu juga gitu ya. Kadang-kadang kaget gitu ya. Tapi yang kalau saya lihat karakter utama dia bisa mendeliver pesan utama yang memang saya coba tulis di novel ya. Tapi ada kembangannya tentunya, ada lonjakan emosinya yang kok agak beda ya. Tapi menyenangkan ternyata ditonton ya. Jadi kayak melihat sebuah karya baru. Ini kan setelah baru film kedua saya bisa agak-agak relax dan ikhlas gini Mbak Asma. Kalau yang pertama kayaknya lebih dikekep gitu, kok kayak gini gitu. Saya nggak tahu Mbak Asma dulu kayak gimana. Film pertama dan film terakhir udah beda nggak ini menyikapinya? Iya, Fuadi ini satu ya sebelum nanti kita ke tanya jawab ya, dan buat teman-teman yang di YouTube silakan boleh ya bisa bertanya juga dengan menulis di kolom komentar ya di YouTube KBM Official ya. Buat rekan-rekan boleh mulai raise hands ya. Tapi sebelum itu terakhir nih yang ingin Asma tanyakan adalah apa sih catatan ya Fuadi dari 2 pengalaman novel bestseller kemudian di layar lebarkan gitu. Apa catatan yang menurutmu penting gitu ya bagi teman-teman penulis ya ketika mereka berhadapan dengan PH, apalagi untuk pertama kali? Ya, ini salah satu pengalaman yang bagus kali ya. Jadi waktu saya pertama kali dihubungi PH, tentu deg-degan, ada senangnya, ada khawatirnya karena karya ini akan diangkat ke layar lebar. Nah, di saat itulah karena PH adalah sebuah institusi bisnis, mereka akan datang dengan kontrak. Sementara kan kita cuma personal ya, individu. Nah, di saat itu kontrak itu teman-teman sangat detail. Kalau kita baru pertama lihat ya bingung aja gitu ya. Jadi menurut saya pelajaran yang penting mungkin adalah tentu kita bahagia mau dijadikan film, tapi di saat yang sama jangan lupa kita juga punya hak dan kewajiban yang perlu kita perjelas. Ada mungkin teman-teman yang saking semangatnya pokoknya iya aja, tanda tangan aja di kontrak. Padahal kontrak itu harus dibaca, small detail harus didiskusikan, sehingga kita dapat maksimal ya, hak kita dapat maksimal yang seharusnya. Yang seharusnya itu apa? Mungkin ada karya itu yang bisa dimaksimalkan royaltinya, tidak dibeli putus. Kalau dibeli putusnya dengan harga bagus ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dibeli putusnya dengan harga yang kurang, ya teman-teman akan kehilangan karya itu dan kemudian digunakan semaksimal mungkin oleh PH. Jadi kita anggap PH itu adalah mitra kita. Nah, untuk bermitra ya kita kalau bisa ngobrol. Nah, idealnya begitu. Kadang-kadang nggak begitu. Makanya bagus juga teman-teman. Sekali lagi nggak harus buru-buru kalau ada kontrak. Karena kita perlu baca. Dan kalau nggak bisa baca, ajak teman yang ngerti hukum lah. Atau kalau nggak, tanya. Nah, saya waktu itu masih ingat saya nanya Mbak Asma waktu itu karena filmnya udah duluan kalau nggak salah ya. Saya nanya Dewi Lestari juga selama dia deal dengan PH gimana. Nah, akumulasi obrolan para penulis dengan PH, penulis-penulis lain itu membantu saya sebetulnya. Nah, saya kepikir waktu itu ya Mbak Asma ya, kita mungkin perlu ini punya kayak pelatihan lah buat teman-teman yang nanti karyanya dipindah, dialih wahanakan, mereka tahu cara menghandle kontrak dengan lebih baik.
Gitu sih kira-kira. Iya, dan itu penting banget ya, penting banget. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ngobrol ya terkait untuk IP ini ya, jadi haknya penulis ya, rights ya, itu penting banget gitu loh. Karena ada kemarin baru ketemu orang yang curhat gitu ya, karena dia menggolkan karya seorang penulis ya menjadi series di OTT, tapi habis itu hubungannya buruk ya ke si penulis gitu, karena ternyata penulisnya marah gitu, karena karyanya jadi karya esek-esek gitu, which is esek-esek gitu. Itu kayaknya bagian tuntutan dari atau apa ya, sesuatu yang diharapkan untuk OTT itu gitu. Jadi mungkin mengenali OTT ya, mengenali PH juga penting ya, Fuadi ya. Iya, saya ingat waktu itu Mbak Asma, ada beberapa PH yang meng-approach waktu itu ya, waktu Negeri 5 Menara. Nah, itu sebetulnya sebuah berkah juga ya. Jadi yang datang bukan cuma satu, artinya kita punya pilihan. Nah, dari sana kita bedah ini, PH-PH ini kan masing-masing punya spesialisasi, punya identitas. Kita lihat mana yang paling cocok dengan hati kita, dengan gaya kita. Tidak berarti yang saya cocok yang ini, teman-teman cocok. Nah, itu kita, waktu itu saya bedah ya, saya kasih bikin tabel khusus Mbak Asma, saya kasih pakai nilai poin gitu. Kalau saya kerjasama dengan ini, saya kasih poin berapa, sesuai misi enggak, nanti timnya kira-kira kekuatan marketingnya seperti apa. Jadi kalau udah di sana menurut saya nggak kreatif kita cara berpikir, udah analitis gitu ya. Nah dari sana kemudian kita pilih yang kita kira-kira paling nyaman. Nah, benar itu kata Mas Asma, kita harus riset lah setiap PH itu, kira-kira yang mana yang paling pas. Baik, kita mulai tanya jawab ya, Fuadi ya. Dan teman-teman jangan lupa malam ini ada bagi-bagi 6 tiket ya gala premier. Insya Allah nanti hari Jumat ya, Fuadi ya, kalau nggak salah ya. Ada dua kesempatan sebetulnya, ada Kamis, ada Jumat. Kalau dari saya mungkin nanti yang Jumat ya. Iya, dan Jumat juga Kamis ataupun Jumat yang saya tahu dari Mas Guntur Suharjanto semuanya hadir. Jadi kasnya juga hadir. Jadi ya, di Kamis dan Jumat semuanya hadir. Tetap bersama dengan pemain filmnya ya. Baik, silakan Sheila, kita mau pilih siapa dulu nih untuk penanya nih. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama silakan Kak Sheila Nurkolbia. Ya, satu pertanyaan saja, sebutkan dari kota mana? Bunda, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar. Oh ya, perkenalan Kak, saya Sheila dari Bandung. Oke. Pertanyaannya Sheila? Apakah dalam penyusunan produk jurnalistik yang dirubah menjadi sebuah novel, apakah pihak narasumber yang kita wawancarai memiliki hak untuk mempengaruhi penulisan atau angel novel yang ditulis oleh seorang jurnalistiknya? Enggak. Oleh seorang jurnalis atau penulisnya. Ya, silakan Bu Adi. Ya, kalau kita seorang jurnalis, itu adalah haknya si jurnalis untuk membuat reportase ya, karena dia akan melihat dari fakta. Masalah dia nanti dipengaruhi, itu kembali ke jurnalisnya. Nah, ketika kita masuk ke fiksi, sebetulnya itu adalah dunia si penulis ya. Fakta itu hanya menjadi inspirasi atau dasar awal saja. Tapi tentu mungkin menurut saya tetap perlu ada etika juga. Misalnya teman-teman menulis sebuah kejadian yang berdasarkan kisah nyata, ada orang hidupnya, bagus juga ngobrol dengan narasumber cerita awalnya itu. Saya mungkin akan bikin cerita nih, sebagian terinspirasi kisah ini. Nah, kita bisa nanti ngobrol dari sana, mudah-mudahan tidak ada masalah. Daripada teman-teman menulis, walaupun fiksi ya, nanti ada aja tuh yang nanya, itu kan bagian dari cerita saya, nah dituntut terakhir itu nggak enak gitu. Nah, saya pendekatannya waktu nulis Negeri 5 Menara, saya ngobrol dengan teman-teman saya dulu sesama di pesantren ya, sama di Gontor. Ya menurut saya karakternya ada yang saya tarik ke fiksinya, dan saya ngobrol, saya mau nulis nih cerita kita di pondok, mungkin ada bagian diri kamu nanti jadi inspirasi tokoh ini. Ya mereka ketawa-ketawa aja, bersedia enggak? Ya enggak apa-apa gitu. Bahkan ada yang penasaran, saya nanti ini ya nyumbang nama ya segala macam, nggak boleh gitu. Jadi kita coba kolaboratif dulu ya. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman melewatkan konsultasi seperti itu juga nggak apa-apa. Atau ini kan fiksi ya. Cuma menurut saya akan lebih aman aja ke depannya kalau kita ngobrol ya dengan narasumber kita. Kira-kira sih gitu menurut saya.
Baik ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya ke Mas Egidian dulu. Silakan Mas Egidian. Sebutkan kotanya. Boleh di-unmute dulu. Oke. Assalamualaikum Bunda Asma. Udah warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya, ini kan kalau misalkan kita mau nulis. Dari kota mana ya Mas Egi? Saya Egi dari Bandung, Bunda. Dari Bandung, oke. Mau nanya, kalau misalkan kita mau nulis berdasarkan kisah nyata, tapi itu tidak ada hal besar yang sepertinya menarik untuk pembacanya, hal-hal keseharian, tapi itu bikin sedih gitu. Nah, itu gimana nih udah supaya bisa diangkat, bisa ditulis gitu. Kalau novelnya udah kan itu beasiswa ke luar negeri, itu hal-hal besar gitu. Nah, gimana nih? Makasih Bunda udah. Oke. Ini by the way kalau wilayah Bandung untuk gala premier nih masih bisa datang nggak ke Jakarta? Susah ya kayaknya ya. Oke. Oke ya. Iya. Oke, silakan. Oke, Kang Egi ya dari Bandung. Jadi menurut saya tidak ada urusan besar atau urusan sangat kecil ya dalam fiksi ya. Semuanya bisa diceritakan. Bahkan pergolakan batin orang di sebuah kamar diam aja juga bisa jadi besar. Bahkan urusan rumah tangga yang hanya di sebuah rumah itu urusan besar sebetulnya. Jadi tergantung bagaimana kita menceritakannya. Tidak kalah besar urusan sebuah keluarga di rumah kecil dibanding urusan seorang Alif misalnya traveling ke Kanada. Yang penting itu tentu teman-teman punya struktur cerita ya, bahwa dalam sebuah cerita paling tidak teman-teman punya karakter yang kuat dan menarik. Karakter itu perlu menarik, kalau enggak siapa juga yang baca kan. Apalagi kita enggak sebagai penulis enggak tertarik ya, apalagi orang yang membaca gitu. Kedua ya karakter itu punya perjalanan, punya journey, dia ada yang berubah dalam hidupnya dari awal sampai nanti akhir cerita. Dan dalam perjalanan itu dia tidak lurus-lurus aja hidupnya, ada naik turunnya, ada cobaannya, ada masa senang, ada masa sedih. Nah itu yang membuat menarik dibaca. Karena pada dasarnya kita manusia itu senang mengikuti perjuangan orang lain dan kemudian kita terinspirasi dari itu. Perjuangan dia mengatasi berbagai masalah. Jadi jangan khawatir kalau menurut saya tidak punya sebuah cerita dengan pengalaman yang keluar negeri lah dan segala macam, tidak harus. Saya pikir Mbak Asma itu bisa banyak cerita kalau mau nanya tentang itu. Bagaimana mengolah isi rumah tangga aja bisa banyak ya Mbak Asma. Sampai berjilid-jilid jadi sinetron, jadi film. Iya, Masya Allah ya. Jadi, tapi setiap pengalaman tuh memang luar biasa ya. Ini ada pertanyaan di YouTube ini yang nggak tedeng aling-aling nih, Fuadi, dari Abidian ya. Boleh tahu berapa royalti satu novel yang difilmkan dan bagaimana cara negosiasi kontraknya? Setahu saya ya tidak ada. Ini hasil saya nanya-nanya, wawancara dengan banyak orang ya. Ternyata tidak ada satu ukuran untuk harga. Ada teman-teman yang saya tanya, mereka dapat kontraknya di puluhan juta untuk kemudian difilmkan. Tapi juga ada yang ratusan dan lain-lain. Jadi range-nya sangat luas teman-teman. Nah dari mana kita bisa tahu kira-kira? Menurut saya mengukurnya mungkin dari potensi buku teman-teman ya. Karena gimana pun yang terjadi di sini ini kan industri ya. Sebuah PH mengambil buku kita atau tulisan kita untuk difilmkan, tentu ada proyeksi bisnisnya. Mereka berharap akan dapat berapa dari potensi buku ini. Jadi teman-teman lihat potensi cerita teman-teman segimana. Kalau itu buku laku, buku bestseller, ya mungkin agak tinggi sedikit. Tapi kalau kayak ini itu buku kita masih biasa aja, mungkin malah dengan film dia naik. Nah, kita bisa agak turun sedikit. Lalu yang juga bisa dipertimbangkan kondisi pasar waktu itu. Bisa tanya-tanya ya mungkin sama penulis yang lain, mungkin mereka akan ngasih range. Kayak saya sekarang saya nggak akan ngasih yang mana angkanya, tapi range-nya tadi itu ya. Kedua, kondisi situasi ekonomi juga bisa jadi pertimbangan. Misalnya kemarin-kemarin itu kan pandemi ya, PH susah berproduksi karena juga outletnya nggak ada untuk ditayangkan. Nah, mungkin mereka akan nurunin sedikit. Lalu
ketiga, teman-teman happy nggak dengan harga itu? Dan kemudian kita mau nerima, tapi habis itu kita marah-marah, kepikir-pikiran, nggak bisa tidur, kok saya ngasihnya segitu gitu. Nah itu kan jadi nggak nyaman jadinya. Jadi asal nyaman, happy, pokoknya oke, ikhlasin aja. Jangan sampai kemudian nanti marah-marah dan nggak sehat jadinya. Kira-kira begitu ya, Amidian. Iya, setuju banget. Termasuk seberapa viral tulisan kita itu juga bisa terlihat dari seberapa banyak produser yang mendekati atau rumah produksi yang mendekati ya, Fuadi ya. Iya, benar. Jadi benar. kita boleh jual mahal dikit kalau banyak yang mendekati. Ya. Tapi kalau yang ini satu gitu ya, udah gitu satu pun pH-nya kayaknya kere gitu ya. Nah, terus kita jual mahal gitu ya. Jadi ya mungkin nggak percaya kali kalau tahu Asma dapat berapa dulu dari Emak Ingin Naik Haji ya. Wah itu Masya Allah ya pengalaman. Tapi awal itu kadang-kadang penting ya Mbak Asma ya. Dengan satu kebuka nanti bisa yang lain. Benar-benar. Yang penting ada dulu gitu. Dan waktu itu saya mikir Emak Ingin Naik Haji nih PH mana yang nganggap ini komersil gitu ya. Meskipun itu salah satu film yang paling Asma suka dari 12 yang saat ini sama satu yang sedang diproduksi ya, Anak Penangkap Hantu. Masya Allah, 12 ya, keren. 12, oke. Kita berikutnya saya ke Kang Didin nih. Kang Didin silakan. Abis Kang Didin saya ke Atikah deh ya. Afika, oke. Silakan. Satu pertanyaan, sebutkan kotanya. Masih senyap tuh, Kang Didin. Ya, bisa didengar ya. Terima kasih Mbak Asma Nadia dan udah Fuadi ya. Saya Kang Didin Goreng dari Kota Kediri, Jawa Timur. Pertanyaan saya, bolehkah dalam menulis novel misalnya kita spesifik menuliskan daerah tertentu, misalnya daerah A. Nah, di situ kita sebutkan kebiasaan buruknya apa, orang-orangnya yang konfliknya seperti apa gitu kan, kebiasaan buruknya dan sifat-sifat jeleknya seperti apa sehingga menimbulkan konflik dengan secara gamblang kita sebutkan misalnya. Itu boleh tidak itu kan, apa itu tidak termasuk syarat gitu. Itu saja sih pertanyaan saya. Gitu. Terima kasih Kang Didin. Silakan Apuadi. Ya Kang Didin, menurut saya nggak apa-apa ya, tapi cara berceritanya kemudian yang mungkin perlu kita bikin. Karena segala sesuatu itu kan nggak ada yang benar-benar 100% suci dan baik ya. Sementara yang suci itu juga tidak lepas dari sisi mungkin ada yang abu-abunya. Jadi nggak ada yang 100% itu bagus banget atau jelek banget. Nah itu salah satu cara menurut saya untuk bercerita bahwa sesuatu yang jelek, kultur atau sebuah tempat, sebetulnya nggak 100% jelek. Nah, selama kita mencoba menggambarkan ada dua sisi itu, menurut saya itu nggak apa-apa ya. Kecuali kita memang hanya menyudutkan di satu kejelekan, itu juga aneh. Yang baca juga malas juga pasti. Nah, mudah-mudahan dengan begitu menarik untuk dibaca. Lalu nggak apa-apa juga kita kalau mau mengkritik sesuatu, tapi ada cerita, ada solusinya, terus mungkin ada orang dalam cerita itu, orang lokalnya yang mencoba mengcounter kejelekan itu. Nah di novel saya Anak Rantau sebetulnya ada agak seperti ini ya, saya mencoba mengkritik sebuah tempat, tapi dengan ada solusinya. Nah, itu sih kalau pendekatan saya. Baik ya, ini sama nih, Asma juga setuju ya Fuadi gitu, tapi mungkin diperhatikan juga gitu ya, apakah memang menyebutkan secara gamblang itu menjadi lebih menarik gitu ya, atau mungkin lebih komersil gitu, atau misalnya kalau takut di demo ya mungkin karena kayak sekarang nih Asma lagi syuting Anak Penangkap Hantu kan, Fuadi. Jadi akhirnya nama desanya tuh sebetulnya ada desa, jadi tapi kita tambahkan satu nama lagi gitu. Jadi mungkin sama seperti yang Fuadi lakukan dengan tempat tinggal orang tua angkat gitu, kotanya gitu ya. Gitu, itu bisa jadi alternatif ya. Baik, oke silakan berikutnya Afika. Masih adakah? Ini di belakang saya ada suara-suara nggak? Mengganggu nggak, Mbak Asma? Enggak apa-apa. Sedikit. Anak saya lagi dengerin Storytel. Oke. Dia pendengar buku, e-book.
audiobook. Oke, ya itu juga pengaliwahan yang menarik ya sekarang ya. Ada Storytel ya buat teman-teman yang tertarik sama audiobooks, dan Asma, Fuadi, ada Di Lestari, ada banyak Ika Natasha, ada Trinity juga ya, itu karya-karyanya sudah ada di audiobooks ya. Oke, mungkin ya silakan Afika. Iya, sudah terdengar. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Sebetulnya saya penasaran doang Bunda, buat Bunda. Suaramu ngilang sayang. Halo? Ya, udah, oke. Jadi terkait kisah Alif ini yang tertuang dalam 3 trilogi novel luar biasa Uda Fuadi, apakah saat dari mulai Negeri Lima Menaranya sampai berlanjut sampai akhirnya ke buku terakhir, jadi di awal memang sudah terencana atau terbayangkan akan menjadi kisah yang berlanjut seperti trilogi, dan apakah memang akan terbayang difilmkan? Terus, dan kalau kita ingin memulai, apakah memulainya baiknya dalam satu buku semua ataupun bisa ditertuang dalam banyak bagian gitu. Aduh, saya beberapa seri gitu ya. Iya, betul. Iya, terima kasih Afika, silakan. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, awalnya saya mencoba nih seperti Harry Potter ya, 7 buku. Di awal itu udah kepikir ya, karena kan cerita anak sekolah ya, kan mereka naik kelas. Tapi akhirnya saya nggak punya cukup energi, nggak cukup banyak cerita, dan ini kan bukan fiksi yang seperti Harry Potter yang punya Voldemort dan segala macam dan magical world-nya. Ya akhirnya saya batasin aja jadi 3. Jadi 3 itu memang sudah terpikirkan ketika memulai. Nah, gimana kita bisa memetakan berapa banyak kira-kira buku itu? Saya memulainya dengan dengan mind map ya, dengan peta pikiran. Jadi ada tiga bunderan dalam peta pikiran besar saya yang pengembangan dari cerita si Alif ini. Nah, dari sana kemudian kita tidak harus semuanya ngembangin sekarang, tapi paling nggak kebayang kita punya peta besar untuk perjalanan cerita kita ke depan. Nah, baru kemudian kita cicil satu-satu. Nah, apakah kebayang juga akan jadi film? Berharap iya ya, tapi kebayang sampai detail enggak ya. Apalagi waktu itu ada contoh baik ya. Contoh baik itu ada Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kan juga cerita inspiratif pendidikan difilmkan. Lalu ada karya Kang Abik, Ayat-Ayat Cinta, yang ceritanya lebih tingkatan umurnya lebih kan. Kalau Laskar Pelangi anak-anak, ini udah mahasiswa. Nah, sementara Negeri Lima Menara ini di range anak SMA tapi di pesantren. Nah, saya pikir ya kalau cukup menarik dibaca banyak orang mungkin jadi film, tapi nggak sampai detail nanti akan di layar lebarkan dan segala macam. Tapi harapan itu ada sih, nggak tahu berapa persen, kira-kira gitu. Baik ya, penanya berikutnya silakan Mas Eki Muhammad Ramadan. Silakan. Halo, udah ada suaranya? Sudah. Kamu dari kota mana kan? Iya, saya dari Sukabumi. Mau menanyakan apa sih dasar buat seorang penulis pemula begitu ya untuk mengatasi beberapa kesulitan seperti riset, referensi, ataupun ini alurnya kayak gimana ya gitu kan kelanjutannya. Kok malah kayak gini gitu kan. Sepertinya seperti itu sih. Baik, silakan Pak Adi. Ketika saya menulis Negeri Lima Menara tahun 2007, saya adalah penulis pemula. Pemula dalam arti saya nggak pernah nulis novel, nggak juga nulis cerpen, jadi kosong sebetulnya. Dan gimana nih memulainya? Ya saya juga nggak tahu gimana memulainya waktu itu. Saya cuma coba baca-baca aja novel-novel yang kira-kira akan genre-nya mirip dengan yang akan saya tulis. Tapi eksekusinya juga nggak gampang ya, karena saya nggak punya latar belakang menulis fiksi. Nah akhirnya istri saya cemas juga melihat saya ini menulis tapi nggak ngerti gitu. Akhirnya dia beliin saya sebuah hadiah.
sebuah buku tipis judulnya How to Write a Novel. Gimana nulis novel. Ya bukunya sesimpel itu, tipis, tapi di sana ada semua, gimana memulainya, awalnya, konflik dan segala macam. Ya udah saya baca aja satu-satu setiap halaman. Lalu mulai saya aplikasikan dalam tulisan. Jadi mulai memang belajar dari scratch ya, dari awal. Dan menurut saya itu yang perlu dilakukan. Banyak baca, banyak praktek, ya lama-lama nanti kita berkembang. Gitu kira-kira Mas Eki. Baik, Fuadi, kita boleh 2 penanya lagi nggak nih? Boleh. Boleh, nggak apa-apa ya? Oke. Saya minta Mas Wilbert, tadi sudah tunjuk tangan. Silakan. Ya, silakan. Iya. Selamat malam. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Malam. Bagaimana cara dari kota mana, maaf Wilbert? Oh, dari Jakarta. Oke. Bagaimana cara mendapatkan feel dari cerita yang biasa menjadi novel yang menarik sehingga ceritanya bisa ditayangkan di bioskop? Terima kasih. Oke, feel ya, terkait feel nih cerita. Gimana Bu Adi? Sebelum masuk ke bioskop kan kita perlu menulisnya dengan baik ya. Nah sebetulnya saya juga susah juga dulu awalnya bagaimana memasukkan feel. Karena sebagai wartawan tidak boleh tulisan itu ada emosi sebetulnya. Karena yang kita sampaikan adalah fakta. Sementara di fiksi kita perlu ada permainan emosi dan lain-lain. Nah caranya salah satunya menurut saya kita perlu punya karakter. Punya tokoh yang kuat. Nah, tokoh yang kuat ini dia punya kelengkapan, tidak hanya kelengkapan fisik, tapi juga kelengkapan perasaan. Dia tidak hanya pemarah, tapi juga ada sisi lainnya, ada penyayangnya, ada sedih dan lain-lain. Nah, kalau kita punya banyak dimensi dalam sebuah tokoh itu biasanya lebih kerasa. Orang yang baca itu ngerasa, oh ya dia kayak saya juga ya. Dia nggak kerjanya marah-marah aja, nggak sedih-sedih aja, tapi ada rasa yang berbeda. Nah, kita ngikutin si karakter ini. Jadi kalau perasaan si karakter ini terasa real bagi pembaca, itu nanti yang kerasa feel-nya itu ada di sana. Nah, kalau tulisannya udah punya karakter kayak gitu, dibawa ke film juga lebih gampang diangkatnya oleh sutradara atau penulis skenario. Karena istilahnya karakternya tidak one dimensional, tidak hanya satu sisi. Dia disebutnya rounded character. Dia karakter yang lengkap gitu ya. Kayak manusia biasa aja, tapi dia ada dalam dunia fiksi. Nah, untuk itu perlu banyak observasi, banyak riset. Kalau perlu karakter ini kita bikinin dia biografinya. Wah, karakternya bikin biografi ke penulisnya gitu. Ya biografinya pendek lah. Pokoknya kita punya profil si karakter ini dengan cukup lengkap dari segala sisinya. Nah, kira-kira begitu bisa dicoba, Wilbert. Baik, terima kasih Fuadi ya. Ini yang namanya banyak banget, saya bingung juga gini nih. Ya, berikutnya silakan Mas Muhammad Yunus. Silakan Mas. Baik, terima kasih Kak. Mau nanya. Sebutkan kotanya dulu boleh? Oh, Muhammad Yunus dari Pekanbaru Kak. Oke. Silakan. Ini udah tanya. Kira-kira masih relevan nggak kita menulis di zaman sekarang? Soalnya kan sekarang sudah untuk abadi, untuk menginspirasi orang lain, kan kita bisa membuat video konten kreatif, kita sebar di sosial media. Soalnya kan menulis itu rumit. Lagian anak-anak zaman sekarang lebih banyak megang smartphone ketimbang handphone, ketimbang buku. Itu kira-kira udah Wadi. Terima kasih. Iya, masih peluangnya gimana nih ya terkait buku gitu ya kalau dibandingkan dengan aktivitas anak-anak sekarang di gadget dan di sosial media. Silakan. Ya, ini pertanyaannya bagus ya buat diskusi kita semua ya. Jadi menurut saya apapun konten yang ada sekarang, konten mau di TikTok, mau di YouTube, atau konten apa saja, sebetulnya salah satu pangkal utama semua konten itu dibikin tertulis. Hanya kalau teman-teman lihat konten creator itu, mereka kan punya plan ya, tidak tiba-tiba muncul aja di TikTok dan segala macam. Ada plannya, ada deskripsinya, ada sinopsisnya, dan semuanya itu tulisan. Jadi apakah masih relevan menulis itu? Relevan sekali menurut saya.
Karena tulisan itu punya kemampuan berpindah medium dengan sangat fleksibel. Dengan kita menulis sebuah sinopsis untuk konten kita di YouTube, TikTok dan lain-lain, ya dia bisa pindah medium menjadi audiovisual. Jadi kalau pertanyaannya apa relevan menulis? Relevan, tapi bentuknya mungkin yang berubah dan dia sebaiknya fleksibel, siap pindah mediumnya. Salah satu yang menarik sebetulnya adalah karya Buya Hamka. Buya Hamka itu dari tahun 1930-an udah memproduksi konten dengan keren. Masih nulis pakai mesin ketik 11 jari lagi, jarinya memang 11 kayak gini ya. Tapi dia nulis banyak. Dan sampai sekarang dia masih kita kenal dia. Masih jadi film, padahal udah meninggal lama sekali. Udah nggak ada lagi debu Buya Hamka, nggak ada. Yang ada tulisannya. Nah, kita bisa berkaca pada Buya Hamka. Ternyata tulisan itu panjang umurnya. Kita nggak tahu ya 100 tahun lagi nanti metaverse sudah akan seperti apa. Mungkin kita akan ketemu nanti film Buya Hamka dalam bentuk versi metaverse. Jadi kembali ke pertanyaannya, menurut saya tetap relevan, cuma mungkin bentuknya akan lebih beragam ya. Karena tulisan itu sekali lagi awal untuk membuat segala macam konten. Gitu Bang Yunus. Iya, dan sekarang teman-teman juga bisa memanfaatkan aplikasi ya, Bu Adi ya, semacam aplikasi KBM App ini gitu loh. Jadi ya bisa dinikmati di mobile phone juga gitu, di gawai juga gitu kan ya. Jadi enggak. Ya, itu salah satu contohnya ya, dengan teknologi, tapi kontennya tetap nulis kan ya, tetap ditulis. Iya. Fuadi boleh satu lagi nggak Fuadi? Oke, siap. Terakhir. Iza, ntar dulu ya Iza ya. Kamu minggu depan ya Iza ya. Ini Iza biasanya nih, yang wajahnya ceria nih suka bertanya ya. Saya mau milih Selawati dulu nih Iza. Oke, silakan Selawati. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih banyak nih Fuadi sudah meluangkan waktu. Ya, silakan Selawati. Ini nggak bisa Oh ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda dan Fuadi. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Saya Selawati dari Jakarta, Bunda. Jakarta Barat, Banjeruk. Tadi aku sempat dengar ya, kalau Mas Fuadi tuh sempat mengangkat cerita dari buku diary. Nah, alhamdulillah dari dulu saya juga suka nih Bunda dan Mas Fuadi menuangkan curhatan saya dalam diary harian saya gitu. Nah, saya ingin banget nih punya suatu karya minimal satu lah yang layak gitu untuk dikenang. Nah, namun catatan saya pas saya baca kembali lagi itu menurut saya sendiri terlalu lebay banget gitu Mas. Mohon arahannya. Lalu untuk jadi penulis apakah ada jenis-jenis buku yang harus diperhatikan untuk jadi referensi ataukah gimana? Lalu apa sih kesulitan selama banyak proses banget, menulis? Janjinya cuma satu. Ini borongan. Ya udah, ini terserah penulisnya ya, mau jawab gimana ya, harus satu aja ya. Ya, satu aja ya. Yang pertama tadi ya, bagaimana udah punya diary nih, bagaimana mengolahnya. Jadi teman-teman, diary itu kan hanya salah satu bahan riset kita, bukan satu-satunya gitu ya. Seperti tadi saya bilang, ada dari diary, ada dari observasi, ada dari wawancara, ada dari catatan sekolah dan lain-lain. Cuma diary itu ya salah satu bahan. Nah, bagaimana kemudian kita perlakukan bahan itu? Ya bahan itu harus diolah. Jadi kita anggaplah misalnya tulisan jadi itu ibaratnya kuliner Padang. Enak kan tuh kan, pakai gazebo, pakai ini segala macam. Nah, diary itu apa? Diary itu ya mungkin bahan-bahan mentahnya sebelum diolah. Jadi teman-teman harus mengolahnya, memasaknya sehingga dia menjadi sajian kuliner yang enak berupa tulisan jadi. Nah, untuk mengolah itu gimana? Ya tentu perlu tadi riset, perlu pengembangan karakter. Karakter itu menurut saya penting ya, karena dia yang membawa cerita. Kalau nggak ada karakter ya nggak ada cerita. Nggak ada konflik ya flat-flat aja. Nah, itu yang cara mengolahnya itu. Kalau kita anggap itu tadi masakan jadi adalah sebuah tulisan jadi. Lalu apa yang perlu diperhatikan? Ya sama dengan teman-teman yang suka memasak misalnya, tentu nggak bisa asal masak aja. Ada mungkin buku resepnya, ada buku cara memasak, atau nonton MasterChef, gimana cara mengolahnya, sama. Nah, artinya dalam menulis ada teknik-tekniknya. Mungkin teman-teman ada yang punya bakat alam, bisa langsung nulis, boleh aja. Tapi akan lebih baik punya
buku yang kita baca, cara teknik menulis. Itu saya lihat tadi ada baca buku Mas Isa ya, cara mudah menulis novel. Nah ini contohnya banyak sekali buku. Jadi teman-teman cari aja buku-buku kayak gini, banyak, bisa di perpustakaan. Jangan cari PDF ya. Kalau PDF tuh umumnya bajakan ya. Masa negara kita sudah maju masih membajak sawah masih lumayan. Ini kan membajak buku nggak asik gitu ya. Jadi lalu bisa cari di resource yang lain. Di YouTube tuh banyak banget kelas menulis. Di penulis-penulis zaman sekarang tuh udah bikin kelas menulis ya, Mbak Asma ya. Iya benar. Itu bisa diikutin. Saya punya kelas menulis, Mbak Asma punya, Di punya, Agustinus punya, ikutin aja yang ini. Jadi terus belajar, keep learning. Itu yang penting menurut saya dalam proses menulis, nggak berhenti aja. Kira-kira begitu ya, Selawati ya. Buku diary awal yang baik, tapi bukan satu-satunya. Baik, rekan-rekan sekalian, nih sebentar ya sebelum kita tutup nanti dengan foto bareng dengan Fuadi ya. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Nanti eman-eman gitu, nama kamu disebut, dapat gala premier, tiket gala premiernya, bisa beruntung mendapatkan energi langsung ya, bisa bertatap muka langsung dengan penulisnya, dengan jajaran tim produksinya ya, dengan Mas Guntur Suarjanto, dengan cast-nya gitu ya. Tapi kamu kehilangan kesempatan padahal udah disebut namanya. Jadi tunggu dulu sampai selesai ya. Dan Fuadi terima kasih banyak hari ini ya. Sukses untuk film Ranah Tiga Warna. Terakhir mungkin pesan ya. Apa sih kalau dilihat dari Negeri Lima Menara, kemudian Ranah Tiga Warna gitu. Kamu kan sepertinya istiqomah nih membuat karya yang berkualitas gitu dan punya hikmah gitu ya, punya inspirasi gitu. Bagaimana agar kita tidak tergoda gitu, agar kita tetap pada prinsip kita saat berkarya dan nggak tergoda, wah nulis yang begini aja gitu ya, biar sensasional gitu atau biar cepat menarik perhatian viewersnya jutaan dan sebagainya. Ya, menurut saya teman-teman menulis itu dimulai dari sebelum menulis. Kalau kita langsung menulis, berpikir, mengetik dan membuat cerita, ya harus mundur lagi beberapa langkah. Dan menulis itu dimulai dengan sebuah proses internal, yaitu proses penemuan niat, ya, penemuan nawaitu. Nah itu kadang-kadang kelewat ya, atau kita anggap nggak perlu. Padahal dia perlu fondasi. Sama kalau di Islam itu semua ibadah ya niat intinya. Nah teman-teman perlu memperdalam itu. Gimana kalau saya nggak jelas, saya cuma senang-senang nulis aja. Ya terus saja keep asking the question, sebetulnya saya nulis buat apa sih? Semakin teman-teman bisa mendefine niatnya, semakin kuat energi menulisnya, istiqomahnya nanti. Nah dari sana kemudian baru mulai kita mencari topik tulisan yang paling dekat dengan hati kita. Artinya kita senang dengan topik itu. Karena sesuatu yang kita senang, kita nanti nulisnya juga dengan senang, riang gembira. Dan mudah-mudahan yang baca juga senang. Coba kalau teman-teman nulisnya topiknya nggak senang, ya nanti kayak skripsi misalnya kan, ditugasin dosennya juga garu-garu kepala bacanya, dapatnya C lagi kan. Jadi bikinlah suatu topik yang kita suka. Nah itu akan mudah-mudahan niat yang baik, topik yang kita senang, itu mudah-mudahan akan konsisten. Dan dari sana mudah-mudahan perjalanan menulis ya bukan sekedar menulis saja, tapi ada sebuah misi yang kita emban, yang kita ingin capai dengan itu. Kira-kira gitu Mbak. Terima kasih Fuadi ya, terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Hari ini kita banyak dapat, tadi banyak yang bilang ini materi daging semua ya, pengalamannya luar biasa, kemudian prinsipnya, istiqomahnya mudah-mudahan bisa kita ikuti ya, dan jejak suksesnya Fuadi ya, Ahmad Fuadi juga bisa kita ikuti insya Allah. Sukses dengan Ranah Tiga Warna buat teman-teman semua yang nanti terpilih ya mengikuti gala premier ya, ada tugasnya ya, harus bikin review ya, harus bikin review, kemudian tag ya, mention Fuadi ya, mention juga Negeri Lima Menara ya, mention Asma, nanti bisa biar Asma sundul juga ya, kita lihat nih ya, supaya siapa tahu dari tulisan review kamu kemudian wah ya paling enggak bisa dibaca ya seorang Ahmad Fuadi ya, rekan-rekan sekalian. Sukses buat Ranah Tiga Warna, jangan lupa kita catat sama-sama teman-teman, 30 Juni di bioskop ya, sama ramai-ramai kita serbu nonton Ranah Tiga Warna ya. Yang sudah baca boleh silakan bikin reviewnya juga, dan habis nonton nih bikin review tuh kayaknya menurut saya salah satu latihan yang bagus gitu untuk kita menuangkan gagasan, kesan, karena ketika nonton kan ada ada kesan yang tertangkap mata, kemudian ada feel yang teman-teman rasa gitu, dan ketika itu coba deh diungkapkan dengan review ya, bikin review tulisannya dan
jangan lupa mention nanti penulisnya ya. Fuadi sekali lagi sukses ya teman-teman. Kita foto bareng ya, dan mungkin nanti Sheila terakhir kita bisa tutup juga setelah foto bareng dengan diputarkan kembali trailer Ranah Tiga Warna. Sekarang kita foto bareng dulu. Asma undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang mengikuti di YouTube ya. Kita berjumpa lagi pekan depan hari Rabu pukul 19.30 malam di Belajar dari Bintang. Jangan lupa follow juga karya Asma Nadia di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang belum dinyalakan kameranya, boleh dinyalakan dulu ya kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Dengan salam literasi, untuk slide pertama silahkan. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih udah. Sama-sama, terima kasih Fuadi, terima kasih semuanya. Saya undur diri. Sheila, bisa kita putarkan dan sambil nanti kita umumkan siapa penerima tiket, 6 tiket gala premier ya. Terima kasih juga tiketnya Fuadi ya, sukses semuanya. Terima kasih. Salam buat teman-teman, sukses buat Ranah Tiga Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa. Alif Fikri. Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Lip, Bang Randai itu mana ya? Sebentar. Wah, baru saja aku mau jemput kalian. Le, Aden bingung Joaang. You boleh sewa ang cito-cito ke Amerika tu, tapi apa mungkin ang capai kalau bantu aku? Aku ang selalu kalah jo Aden. Doakan ya, Mak. Alif tidak cuma sampai ke Bandung, tapi bisa lo baraja sampai ke Amerika, Mak. Kau Alif Fikri, mau jadi penulis kau? Saya mau ke Amerika, Bang. Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan ajarin aku ngaji ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, boleh. Sampah. Kecewa aku. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi, aktif pantang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Hati kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Om berhasil buat perempuan menangis. Oke, kita umumin untuk pemenang gala premiernya teman-teman. Untuk pemenang yang pertama ada Kak Afrika Salsabila. Apakah masih ada di sini? Untuk yang kedua ada Kak Wilbert. Yang ketiga Kak Koliorita Megayanti. Yang keempat Desma. Yang kelima Selawati. Dan yang keenam Ade Kamelia. Selamat. Nanti untuk pemenang boleh langsung chat aja ya. Boleh ke salah satu admin atau boleh nanti di DM Instagramnya KBMF. Iya, betul sekali. Selamat ya kepada teman-teman yang mendapatkan tiket gala premier di malam hari ini. Oke. Gimana nih Kak Sheila malam ini? Alhamdulillah banget kita udah banyak belajar ya. Betul sekali. Oke teman-teman, yang BDB kemarin-kemarin belum sempat nonton juga kita bisa nonton siaran ulangnya ya Kak Alin ya di YouTube channel KBMF Official. Silakan bisa tonton siaran ulangnya di sana, dan kita jangan lupa juga nih kita selalu hadir di setiap Rabu malam. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan. Iya. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng ya teman-teman biar teman-teman nggak ketinggalan informasi apapun. Untuk teman-teman yang belum download aplikasi, silakan download aplikasi dulu. Dan buat yang belum follow sosial media kita, bisa follow sosial media kita di Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, dan juga Facebook.
Ya, tadi untuk yang pemenang bisa chat ke DM Instagramnya aja nih Kak Alin di @kbmf ya. Nanti silakan chat. Iya, betul banget. Bisa chat aja ke DM Instagram ya @kbmf. Bisa langsung malam ini langsung cus DM biar gak lupa. Oke, baik. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir mengikuti dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi minggu depan ya Kak Alin ya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya Alin dan rekan saya Kak Sela berdiri. Kita tutup nih dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.